Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2421. Apa yang kamu hancurkan sebelumnya adalah piring Feng Shui leluhur kuil 5 kebajikan. Katakan saja kamu salah melihatnya dan tidak sengaja menjatuhkannya. Aku akan membantumu menyelesaikan biaya kompensasi, dan kamu bisa mengambilnya sebagai hadiah. Ayo berteman, bagaimana? Namun, Harvey mengabaikannya dan mengambil sepotong puing yang tersisa di tanah. Nona Leitol. Jika aku tidak salah, piring Feng Shui seharusnya terbuat dari batu geokristal legendaris bukan? Scarlett berkata dengan bangga. Karena kau berpengetahuan luas, kau seharusnya tahu betapa berharganya batu geokristal itu. Harvey menambahkan dengan tenang. Tentu saja. Sayangnya, piring Feng Shui-mu tidak seberharga yang dikatakan legenda. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan piring Feng Shui ini. Tapi itu memiliki yin yang sangat kuat di atasnya. L2 tidak akan keluar secara normal. Setelah dipicu dalam keadaan khusus, itu akan berakibat fatal jika meletus. Misalnya, Tuan Hamilton memiliki sedikit yin di tubuhnya sekarang. Jika dia menyentuh pelat Feng Shui dan menerima yin yang berasal darinya, dia bisa mati dalam sekejap. Aku menghancurkan pelat Feng Shui dan melemparkan pecahannya ke perapian untuk menekan yin di atasnya dan menghindarinya menyerang Tuan Hamilton. Kata Harvey misterius. Ekspresi Fabian sedikit berubah, menjadi sedikit jelek. Dia pernah mendengar kemampuan Harvey dari Benjamin. Dikatakan juga bahwa Peyton memperlakukan Harvey secara berbeda karena Harvey menyembuhkan penyakit cucunya. Sekarang setelah Harvey mengaitakan itu dengan sangat serius, Fabian mendapati dirinya sedikit ketakutan. Wajah Scarlett berubah menjadi murka yang dingin. Menyipitkan matanya menjadi tatapan belati, dia mendesis. York, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Kau menanyai kami, kuil 5 kebajikan. Apakah kau menyiratkan bahwa kami memiliki motif tersembunyi dan ingin membunuh Tuan Hamilton? Kau sombong. Apakah kau tahu tempat seperti apa kuil 5 kebajikan itu? Kuil 5 kebajikan adalah tempat suci untuk seni bela diri di wilayah Southlight. Banyak orang ingin datang, tetapi mereka bahkan tidak bisa memasuki gerbang. Tuan Hamilton telah menyumbangkan banyak uang kepada kami setiap tahun, dan memiliki hubungan dekat dengan kami. Kuil 5 kebajikan telah melindungi keluarga Hamilton Las Vegas begitu lama. Kau memuntahkan semua kebohongan ini untuk membuat jurang pemisah antara kami dan Tuan Hamilton. Aku yakin. Kau menyimpan motif tersembunyi dan niat buruk. Wajah cantik Scarlett sedingin es. Fabian buru-buru menyela dengan senyum canggung. Nona Leitol, tenangkan dirimu. Dia salah satu dari kita. Jangan marah, Harvey tidak bermaksud begitu. Dia hanya bersikap baik, kita. Scarlett segera memotong kata-kata Fabian dan membentak. Apakah dia benar-benar baik? Tuan Hamilton. Aku mungkin bukan tokoh sentral di kuil 5 kebajikan, tetapi aku masih seorang murid. Aku mewakili wajah dan reputasi kuil 5 kebajikan setiap kali aku pergi keluar. Aku tidak bisa menerima keraguan dari seorang pria yang datang entah dari mana. Dia bahkan menghancurkan harta kuil 5 kebajikan. Dia jelas ingin secara salah menuduh kuil 5 kebajikan, menuduh kita ingin mencelakai Tuan Hamilton. Jadi, York. Bab 2422. Mata Scarlett, penuh dengan kebencian, jatuh pada Harvey. Kau harus datang dengan bukti empiris dan membuktikan bahwa ada yang disebut yin di piring Feng Shui kuil 5 kebajikan. Kalau tidak, aku akan menyeretmu kembali ke kuil dan memperbaikimu. Ya, York. Sebaiknya tunjukkan buktinya pada kami jika bisa. Jika tidak, kami akan membuatmu membayarnya dan berlutut di pintu masuk kuil 5 kebajikan untuk pengampunan. Zina menggemakan Scarlett, berteriak sekuat tenaga. Dia marah dengan kata-kata Harvey. Fabian menghela nafas, tak berdaya dan bingung. Dia ragu-ragu sebelum berkata dengan lembut.
Harvey, bukannya aku tidak ingin mempercayaimu. Ini dapat mempengaruhi reputasi kuil 5 kebajikan. Demi aku khawatir aku harus menyusahkanmu untuk membuktikan kata-katamu. Semua Hamilton, termasuk Zina, memelototi Harvey dengan dingin ketika mereka mendengar kata-kata Fabian. Orang ini mengira dia telah menyelesaikan konfliknya dengan pria tua itu dan melenggang di sini seperti bocah yang sok. Beraninya dia menyinggung orang-orang dari kuil 5 kebajikan. Dia bahkan menghancurkan harta tak ternilai yang sangat penting. Ternyata dia sedang menggali kuburnya sendiri. Apakah dia tidak tahu bahwa piring Feng Shui adalah harta favorit gadis itu? Di mata keluarga Hamilton, orang asing impulsif ini tamat. Harvey menghela nafas. Dia awalnya ingin memberikan wajah ke kuil 5 kebajikan, tapi saat ini, dia hanya bisa melemparkan pecahan yang tersisa di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Karena Nona Leitold ingin melihat buktinya, aku akan menunjukkannya kepadamu. Pertama-tama, Nona Leitold, kau seharusnya dapat melihat bahwa ada energi yin samar di Hamilton Residence. Ini disebabkan oleh hilangnya penghuni baru-baru ini. Scarlett sempat terpana oleh dugaan Harvey, tampaknya tidak mengharapkan Harvey untuk melihat melalui kerumitan seperti itu. Perlahan, dia mengangguk. Benar, itu sebabnya sekte mengirimku untuk menyelesaikan masalah. Harvey melanjutkan. Energi yin telah terakumulasi dari waktu ke waktu. Mereka telah menginvasi tubuh keluarga Hamilton, tetapi karena terlalu kurus, mereka telah ditekan oleh yang dalam tubuh manusia. Jadi, tidak ada efek negatif apapun untuk saat ini. Jika aku tidak salah, bagaimanapun, keluarga Hamilton tidak beruntung dalam 6 bulan terakhir. Misalnya, mereka sering masuk angin atau penyakit iain. Mereka akan menginjak kotoran anjing ketika mereka keluar, dan jika mereka berjudi, mereka pasti akan kehilangan uang. Keluarga Hamilton bertukar pandang kecewa ketika mereka mendengar Harvey berbicara dengan sangat serius. Zina adalah orang pertama yang mencibir, menghina. Harvey, bisakah kau berhenti mengarang cerita? Tidak ada yang terjadi padaku selama 6 bulan terakhir ini. Harvey menyipitkan matanya pada Zina sebelum tersenyum. Kau masih kuliah kan, Nona Hamilton? Jadi kau seharusnya tinggal di asrama kan? Jadi, tidak ada yin di tubuhmu. Zina mencibir, tampaknya tidak puas dengan jawaban Harvey. Namun, wajah semua anggota Hamilton nya sedikit berubah setelah mereka merenungkan kata-kata Harvey dengan hati-hati. Jax mengerutkan kening. Ya, aku pasti akan kehilangan uang setiap kali aku bermain kartu hari ini. Tyrell terbatuk ringan, wajahnya tiba-tiba pucat. Beberapa wanita dari Hamilton Residence juga saling bertukar pandang waspada, tampaknya menyadari bahwa mereka memang lebih mungkin untuk sakit daripada sebelumnya. Meskipun hanya beberapa penyakit ringan yang bisa diatasi dengan minum obat. Memikirkan kata-kata Harvey, mau tak mau mereka merasa sedikit ketakutan. Keluarga Hamilton jarang jatuh sakit, karena mereka selalu mengonsumsi suplemen berharga sepanjang waktu. Fabian juga merenungkannya dengan ekspresi berpikir. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, "Ya, aku juga merasa kesehatanku sedikit menurun dalam 6 bulan terakhir. Aku bahkan batuk darah beberapa kali. Itulah mengapa ada rumor yang mengatakan bahwa aku hanya bisa hidup selama 3 bulan lagi." Harvey tersenyum. Betul sekali. Tapi Scarlett menjawab dengan dingin. Bahkan jika kau benar dan benar-benar ada yin di tubuh mereka, itu tidak membuktikan bahwa ada yin di piring Feng Shui kuil 5 kebajikan. Itu juga tidak bisa membuktikan bahwa pelat Feng Shui akan menyebabkan kematian kepada keluarga Hamilton. Harvey menghela nafas. Nona Leitold. Aku akan terus terang, jika aku benar-benar membuktikan ini, itu akan mengakibatkan tragedi besar. Bagaimanapun, nyawa dipertaruhkan. Bab 2423. Hanya ada beberapa bagian yang tersisa, tetapi memang benar bahwa yin di pelat Feng Shui-mu masih sangat kuat. Selain Nona Hamilton, salah satu Hamilton yang menahan fragmen ini lebih dari 3 detik akan pingsan.
Jika pelat Feng Shui masih utuh, setiap Hamilton yang menyentuhnya selama 3 detik akan langsung mati. Harvey berkata dengan muram, tampak serius. Scarlett meludah. Omong kosong. Sungguh lelucon. Zina meringkuk bibirnya, mencemooh. Harvey, tidak apa-apa menggunakan kata-kata ini untuk menipu anak berusia 3 tahun. Tapi kami keluarga Hamilton. Kau pasti sedang bermimpi. Denver melompat keluar pada saat ini dan menggema setelah Zina. Aku tidak percaya. Aku ingin melihat apakah aku akan pingsan. Lupakan 3 detik, aku akan menahannya selama 3 menit. Saat dia berbicara, dia mendekati Harvey untuk mengambil pecahannya. Harvey memandangnya dengan acuh tak acuh, tetapi masih menasihati. Tuan muda ketiga Hamilton, aku pikir kau sebaiknya tidak. Aku baru saja mematahkan tanganmu, jadi kau kurang beruntung. Kau mungkin tidak bisa bertahan bahkan selama 3 detik. Kau. Denver hampir meledak karena marah. Dia menunjuk Harvey dengan jarinya yang diperban dan menyalak. York. Jika aku tidak pingsan, aku akan membuatmu pingsan. Marah, dia merebut pecahan piring Feng Shui dari tangan Harvey. Saat dia menyentuhnya, dia merasakan tubuhnya bergetar, dan rambutnya berdiri. Tapi dia enggan mengakuinya dan mencibir mengejek. Apakah kau melihat itu? Bukankah kau mengatakan bahwa aku tidak bisa bertahan sebentar? Aku. Sebelum dia bisa selesai berbicara, mata Denver berputar ke arah putihnya. Dia segera jatuh ke tanah, mulutnya berbusa, kejang-kejang. Setelah kekacauan itu, Denver dibawa oleh dokter keluarga Hamilton untuk perawatan darurat. Begitu saja, suasana di tengah kerumunan tiba-tiba menjadi sangat tegang. Keluarga Hamilton berkeringat dingin saat mereka menatap pecahan di tanah, ketakutan setengah mati. Apakah kau percaya padaku sekarang? Harvey tersenyum tipis. Namun, Zina menolak untuk mundur. Dia memasang wajah berani dan memekik. Harvey, kakak ketiga pingsan mungkin saja tidak disengaja. Apa yang terjadi padanya tidak membuktikan apapun. Apakah kau masih membutuhkan bukti? Harvey terus tersenyum. Dia mengambil salah satu pecahan dan menjentikkannya dengan jarinya, menyebabkannya mendarat di halaman terbuka. Matahari tengah hari kebetulan menyinari fragmen itu, sinar keemasan cerah jatuh di atasnya. Mendesis. Saat berikutnya, tangisan jelek pecah. Untaian yin hitam naik di langit seperti asap. Berubah menjadi apa yang mirip dengan seringai yang sangat mengerikan. Jeritan kesal terdengar, dan segera, sisa energi yin menghilang di bawah matahari. Crack. Fragmen yang tersisa bergetar, sebelum berubah menjadi bubuk dan menghilang saat energi yin menghilang. Ini harus menjadi bukti yang cukup kan? Harvey tampak acuh tak acuh. Itu hanya pecahan. Jika pelat Feng Shui disentuh oleh salah satu keluarga Hamilton, itu akan menjadi bencana. Ditambah lagi, Feng Shui yang dilihat menggunakan pelat Feng Shui ini mengandung yin. Bahkan jika kau menggunakan Feng Shui untuk menyelesaikan masalah Hamilton saat ini, itu hanya sementara. Kemungkinan besar keluarga Hamilton masih tidak mengetahui hal ini, bahkan jika mereka meninggal karena sakit 3 atau 5 tahun kemudian. Aku hanya berharap ini tidak disengaja, dan tidak dilakukan dengan sengaja oleh kuil 5 kebajikan. Fabian tiba-tiba menyipitkan matanya mendengar kata-kata Harvey. Bab 2424. Wajah Scarlett langsung berubah jelek. Ayah, mengapa kamu begitu mempercayai Harvey? Zina melihat ekspresi wajah ayahnya dan hampir memuntahkan darah darinya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia hanya memuntahkan sampah? Dia hanya mencoba untuk membuat jarak antara kita dan kuil 5 kebajikan. Zina ingin mencekik Harvey sampai mati lebih dari apapun. Dia akhirnya harus memasuki kuil 5 kebajikan. Jika dia ditinggalkan karena ini, apa yang akan dia lakukan? Fabian menatap Zina dalam-dalam. Dia tiba-tiba tersenyum sebelum meyakinkannya. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Bang! Suara keras memecah udara saat Scarlett tiba-tiba berdiri, wajahnya dipenuhi dengan tekad yang dingin. Sepertinya bobotku tidak cukup.
Karena itu, aku tidak bisa meyakinkan Tuan Hamilton untuk mempercayaiku dan merasa tenang. Tidak disangka, Tuan Hamilton mau mempercayai omong kosong seorang penipu. Kamu meragukan ketulusan kuil 5 kebajikan, untuk Booth. Jika itu masalahnya, aku minta maaf atas gangguanku. Aku akan pergi sekarang juga. Setelah pernyataannya yang marah, Scarlett berbalik dan bergegas keluar dari aula. Ketika dia melewati Harvey, tatapan dinginnya sangat terasa. Senior. Senior. Melihat Scarlett pergi, Zina buru-buru mengikutinya. Namun, ekspresi tenang Fabian tidak berubah bahkan pada kepergian Scarlett yang marah. Dia hanya meminta pelayan untuk menyajikan secangkir kopi setelah dia pergi. Harvey menyesap kopi sebelum menoleh ke Fabian dan berkata, Tuan Hamilton, mungkin kuil 5 kebajikan benar-benar tidak memiliki niat buruk. Mungkin mereka tidak tahu bahwa ada yang salah dengan piring Feng Shui itu. Aku yakin mereka tidak bermaksud membahayakan keluarga Hamilton. Tentu saja, kuil 5 kebajikan tidak memiliki niat buruk bukan berarti Scarlett sama. Mungkin dia telah digunakan sebagai pion oleh seseorang yang menginginkan kamu mati lebih cepat. Misalnya, Vince York. Harvey tampak acuh tak acuh saat mengatakan ini, seolah-olah dia sedang membicarakan hal-hal yang tidak penting. Namun, wajah Fabian berubah muram atas dugaannya. Kamu pasti bercanda, Tuan Muda York. Fabian memaksakan dirinya untuk tertawa, ingin mengubah topik pembicaraan. Tapi kamu benar tentang satu hal. Sudah cukup sulit bagi keluarga kami dalam 6 bulan terakhir. Lupakan kondisi tubuhku, semua putraku yang tidak berbakti memprovokasimu satu demi satu, dan semua dihancurkan olehmu. Selain keterampilanmu yang luar biasa, ini juga bukti bahwa keberuntungan keluarga kita tidak sebaik sebelumnya. Jadi, aku akan memilih untuk mempercayaimu, Tuan Muda York. Fabian menjelaskan semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya mengecilkan keretakan antara Harvey dan Hamilton, tetapi juga menunjukkan ketulusannya. Harvey tersenyum dan menyesap kopi lagi. Kemudian, dia berdiri dan berkata, jika itu masalahnya, mari kita lihat-lihat sekarang. Siang adalah waktu yang tepat untuk membaca Feng Shui. Kita akan lihat apakah tebakanku benar. Fabian dengan cepat setuju. Maaf telah mengganggumu, Tuan Muda York. Bersihkan tempat ini. Sementara Harvey akan membaca Feng Shui untuk keluarga Hamilton, Scarlett telah memasuki Toyota Alphard dengan plat nomor 3. Dia mengabaikan Zina, yang mengikuti di belakangnya, seolah-olah yang terakhir adalah udara tipis. Scarlett menyalakan kaca privasi dan menelepon hanya setelah mobil meninggalkan Arkben Villa District di Las Vegas. Hei, bagaimana kabarmu? Suara pria yang sedikit termodulasi dan lembut berbicara kepadanya dari sisi iain telepon. Jejak kelembutan melintas di mata Scarlett ketika dia mendengar suara ini. Tatapan dominan yang dia tunjukkan di depan Harvey tidak terlihat. Vince, ada yang tidak beres. Harvey bajingan itu muncul di saat yang kritis. Dia juga cukup bagus. Tidak hanya keterampilannya yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Feng Shui dan fisiognomi. Bab 2425. Dia benar-benar melihat melalui pelat 9. Vince mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia hanya menjawab. Mengerti. Scarlett melanjutkan. Yang paling aku khawatirkan adalah dia bisa melihat melalui pengaturan yang telah kita atur di kediaman keluarga Hamilton. Setelah dia menyelesaikannya, nyawa Fabian akan terselamatkan. Generasi muda Hamilton ada di pihakmu, tetapi Fabian selalu menolak untuk menyatakan dukungannya untukmu. Jika dia tidak mendukung kita, atau mendelegasikan kekuasaannya, atau mati, kita tidak akan mendapatkan sumber daya apapun dari keluarga Hamilton Las Vegas. Tanpa sumber daya mereka, lingkaran atas Las Vegas tidak akan mendukungmu. Kenaikanmu akan penuh dengan ketidakpastian. Saat Scarlett melanjutkan, nada suaranya menjadi ratapan penyesalan. Meskipun aku benci mengatakan ini, tidak mudah untuk membunuh Harvey. Dan sekarang, bahkan Fabian tidak akan semudah itu untuk dibunuh. Vince tetap acuh tak acuh.
Bagaimanapun, Harvey masih dari garis keturunan keluarga York Hong Kong dan Las Vegas. Bibiku mengajariku pelajaran kemarin, menasihatiku untuk tidak terlibat dalam pertengkaran internal di dalam klan untuk keuntungan pribadi. Mari kita menjauh darinya. Bagaimanapun, akarnya ada di negara besar H. Aku akan menelepon beberapa hari lagi. Aku yakin dia akan segera kembali. Adapun Raja Judi. Yah, jika aku mengatakan bahwa dia hanya bisa hidup selama 3 bulan, maka dia hanya akan hidup selama 3 bulan. Aku sudah mengumumkan itu kepada semua orang bukan? Jika dia tidak mati bahkan setelah 3 bulan, bukankah aku akan dipermalukan? Lalu, Vince, apa? Scarlett serius. Meninggal dalam kecelakaan juga penting. Kata Vince santai. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bergumam dengan penuh semangat. Scarlett, aku merindukanmu. Wajah cantik Scarlett langsung merona merah jambu. Dia berbisik lembut. Vince, aku akan datang padamu. Sementara Scarlett menantikan untuk bertemu Vince, Fabian sudah melewati Hamilton Residence dengan Harvey untuk beberapa waktu. Ekspresi Harvey menjadi sedikit lebih dingin ketika mereka tiba di aula leluhur keluarga Hamilton. Dia memberi isyarat kepada Fabian untuk membiarkan yang lain pergi dan hanya membiarkan orang yang dapat dipercaya tetap tinggal. Fabian tidak tahu niat Harvey, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan dan menginstruksikan orang Iain untuk pergi. Dia hanya membiarkan kepala pelayan, Zumo, tinggal di sisinya. Zumo adalah seorang pria tua berusia lebih dari 60 tahun, tetapi dia energik dan tampak tenang sepanjang jalan. Sepertinya dia pernah ke medan perang di masa mudanya. Tuan Muda York. Ini kepala pelayan Hamilton Residence, Zumo. Dia tumbuh bersamaku dan melalui banyak hal bersamaku. Aku lebih percaya padanya daripada putra-putraku. Fabian memperkenalkan Zumo ke Harvey. Kata-katanya biasa saja, tapi itu cukup untuk membuktikan posisi tinggi Zumo di dalam keluarga. Jika kamu perlu melakukan sesuatu yang berbahaya, katakan saja padanya. Dia rela mati untukku. Zumo tetap tenang saat dia memberi Harvey anggukan singkat. Meskipun dia tidak berbicara, Harvey bisa mengerti bahwa Zumo adalah tipe pendiam. Jadi, dia bukan orang yang banyak bicara. Jika seseorang ingin menyakiti Fabian, Zumo mungkin akan menjadi orang pertama yang bergegas maju dan melindungi Fabian. Bagus, aku sudah menyuruhmu untuk membiarkan orang yang bisa dipercaya tetap tinggal karena aku harap dia bisa melindungimu. Masalahnya, aku mungkin tidak bisa melakukannya nanti. Harvey memberi isyarat agar Fabian dan Zumo berdiri di halaman tengah aula leluhur, tempat matahari bisa bersinar. Apapun yang terjadi nanti, kamu tidak boleh meninggalkan area ini. Kamu harus berdiri di tempat di mana matahari bisa bersinar. Ekspresi hati-hati Harvey membuat Fabian sedikit mengernyit. Tuan Muda York, apa artinya ini? Bab 2426. Apa yang akan kamu lakukan? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan apa yang dialami keluarga Hamilton sekarang? Harvey tidak menjelaskan dan malah menjentikkan jarinya. Sebuah batu terbang keluar dari telapak tangannya, langsung mengenai plakat di aula. Plakat yang tertata rapi semuanya jatuh ke tanah. Mendengar ini, wajah Fabian menjadi muram dan Zumo tanpa sadar melangkah maju untuk menghentikan Harvey. Harvey menginjak-injak martabat keluarga Hamilton dengan menghancurkan plakat leluhur mereka, dan di depan Fabian untuk but. Tapi sebelum Fabian bisa berbicara, plakat yang sudah jatuh tiba-tiba melompat dengan keras. Beberapa plakat terbang keluar, menuju ke arah Fabian dan Zumo. Bang, bang, bang. Harvey dengan cepat menghancurkan semuanya, mengubah plakat terbang menjadi bubuk sebelum mereka bisa mencapai Fabian dan Zumo. Ekspresi Zumo berubah. Dia melakukan beberapa gerakan dan memukul plakat juga, meniru Harvey. Tiba-tiba, ada suara menakutkan dari bayi yang menangis terseduh-seduh. Semua plakat yang baru saja mendarat bergetar sedikit sebelum kembali ke tempat asalnya di dinding. Jika bukan karena jumlah plakat yang berkurang, semua orang akan menganggap apa yang baru saja mereka lihat sebagai tipuan cahaya belaka.
Saat itu, energi Yin samar meledak dari depan. Harvey maju selangkah dan langsung mengeluarkan aura pembunuh yang telah diasahnya di medan perang selama bertahun-tahun. Set. Suara yang tidak menyenangkan, seperti es batu yang bersentuhan dengan besi panas yang membara, mendesis di udara. Yin yang tersebar menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tangisan bayi yang menakutkan itu berangsur-angsur menghilang, dan segera, keheningan mengambil alih. Segala sesuatu yang baru saja terjadi tampak seperti ilusi. Apa ini? Setelah semua ini berakhir, Fabian melihat sekelilingnya dengan tatapan ngeri. Peristiwa yang terjadi beberapa saat yang lalu berada di luar pemahamannya. Tuan Muda York. Apa yang ada di kobaran api? Fabian menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Segala sesuatu yang terjadi beberapa saat yang lalu berada di luar pemahamannya, tetapi dia masih raja judi dari generasinya. Karena itu, dia tidak bisa kehilangan ketenangannya dan menjadi panik. Dia harus tetap tenang dalam menghadapi krisis apapun. Harvey tidak punya niat untuk menyembunyikan apapun dan menjelaskan. Kamu sudah lama tinggal di perairan Tenggara, jadi kamu pasti pernah mendengar tentang sihir Nanyang. Ini pasti sangat terkait dengan 3 Demon Monk dari Thailand. Apa yang baru saja kamu lihat adalah bentuk paling jahat dari sihir Nanyang, yaitu membangkitkan hantu. Aku berasumsi itu oleh 3 Demon Monk, bagi mereka untuk menggunakannya untuk membunuhmu dan keluargamu. Namun, rencana mereka tersesat. Mereka ditakdirkan untuk gagal setelah bergerak hari ini, jadi hantu ini tidak berguna. Membesarkan hantu menggunakan sihir yang mengharuskan mereka untuk menahan jiwa seorang anak kecil yang baru saja meninggal, dan kemudian membesarkannya di sisinya. Hantu ini perlu mengambil banyak darah untuk bertahan hidup. Hilangnya para pelayanmu di Hamilton Residence seharusnya ada hubungannya dengan hantu ini. Fabian tertegun sejenak, terlalu terkejut untuk berbicara. Bab 2427. Kalau soal pembunuhan, aku ahlinya, dan aku tahu cara menghilangkannya. Harvey tabah dan tenang. Pembunuh apa yang belum pernah dia lihat di medan perang Euro-Amerika? Ninja Island Nation, Onmyoji, prajurit Amerika, ksatria Templar Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam, Valkyrie Nordik, dan seterusnya. Dia telah membunuh ribuan biksu Nanyang jahat di medan perang. Hantu ini bukan apa-apa baginya. Kamu tahu bagaimana menyelesaikan ini? Fabian bertanya dengan bisikan cemas. Bagaimana kamu akan menghadapi hantu ini, Tuan Muda York? Sulit untuk mengatakannya karena itu tergantung pada situasinya. Tapi aku harus mengingatkanmu terlebih dahulu. Jika aku benar-benar melakukannya, aula leluhurmu mungkin akan dihancurkan. Kata Harvey lembut. Menghancurkan aula leluhur. Fabian sedikit terkejut. Baginya, aula leluhur adalah makanan spiritual. Jika dihancurkan, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada leluhurnya setelah kematiannya. Tuan Muda York, tidak bisakah kamu memikirkan cara untuk setidaknya menghindari merusak plakat itu? Kalau tidak, Fabian tidak melanjutkan, tetapi Harvey mengerti apa yang dia maksud. Aku akan mencoba. Jawab Harvey acuh tak acuh. Tapi aula leluhur kemungkinan besar akan dihancurkan. Juga, akan ada sedikit resiko dalam proses pemindahan plakat ini. Resiko? Tanya Fabian penasaran. Risiko apa? Nyawa, maksudmu? Harvey menggelengkan kepalanya. Tidak, keberuntunganmu. Aula leluhur adalah makanan spiritual sebuah keluarga, dan juga tempat kekayaan berada. Begitu plakat dipindahkan, kekayaan yang telah dikumpulkan keluargamu selama bertahun-tahun kemungkinan akan hilang. Oleh karena itu, aku menyarankan untuk membangun kembali aula leluhur di tempat yang sama setelah aku selesai menangani semuanya. Jika kamu melakukan itu tidak akan mempengaruhi keberuntunganmu sebanyak itu. Harvey acuh tak acuh, tetapi wajah Fabian langsung menjadi serius setelah mendengar kata keberuntungan. Keluarga Hamilton memulai dengan berjudi, dan dia percaya pada pepatah kuno, pertama adalah takdir, kedua adalah keberuntungan dan keberuntungan, ketiga adalah Feng Shui.
Karena itu, dia selalu percaya bahwa ketiga hal ini adalah yang paling penting. Pepatah tentang keberuntungan adalah argumen yang berbelit-belit, tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa ini palsu. Penatua Hamilton. Jika hantu itu kehilangan tuannya, ia akan gelisah paling lama 3 hari. Pada saat itu, banyak anggota keluargamu yang akan terbunuh. Harvey memberikan pengingat tepat waktu. Aku bisa mengatasinya sekarang, tapi bukan berarti aku bisa menyelamatkan mereka saat itu juga. Lagi pula, aku bukan dokter. Atasi. Kita harus menghadapinya. Fabian tetap diam selama kurang lebih 3 menit sambil merenungkan pro dan kontra. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dalam tekad dan berseru. Tapi, tolong beri aku 1 hari, Tuan York. Aku perlu meyakinkan para tetua Hamilton sebelum aku membiarkanmu melakukannya. Dia masih harus menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, meskipun dia memiliki otoritas penuh atas seluruh Hamilton. Ditambah lagi, masalah ini melibatkan aula leluhur yang sangat penting. Jika dia tidak memberi tahu mereka tentang menghancurkan aula leluhur sebelumnya, badai besar mungkin akan menyusul dan keluarga itu akan terbakar. Harvey memberinya senyum pengertian. Dia melambai, memberi isyarat kepada keduanya untuk berjalan keluar dari aula leluhur. Aku masih akan berada di Hong Kong dan Las Vegas untuk menyelesaikan beberapa hal. Ini nomorku. Ingatlah untuk menelepon setelah kamu memutuskan untuk melanjutkan. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengatur waktu yang tepat. Oh, benar. Kamu dan keluargamu harus memercikkan darah anjing hitam di rumah. Tapi jangan biarkan anggota keluargamu pergi. Mungkin bukan hal yang baik bagi mereka untuk melakukannya sekarang. Karena itu, Harvey berbalik dan pergi. Fabian menyipitkan matanya saat dia melihat Harvey pergi. Ekspresinya tak terduga, dan pikirannya tak terbaca. Saat itu, Zumo berkata dengan lembut. Tuan, bisakah kita benar-benar percaya pada apa yang dikatakan Harvey? Saya khawatir tidak akan mudah untuk menjelaskan kepada seluruh keluarga bahwa kita perlu menghancurkan aula leluhur. Fabian berkata dengan tenang. Aku percaya padanya, terutama dari bagaimana dia bertindak di Hong Kong dan Las Vegas. Namun, kita masih perlu memiliki rencana cadangan. Panggil para tetua dari kuil 5 kebajikan. Biarkan mereka melihat dan melihat apakah mungkin untuk tidak menghancurkan aula leluhur. Bab 2428. Fabian tampak tak berdaya saat dia memberikan perintah ini. Setelah meninggalkan Hamilton Residence, Harvey segera menelepon Joanna dan pergi ke Dragon Palace bersamanya. Setelah apa yang terjadi kemarin, anggota tingkat tinggi Dragon Palace semuanya telah dieliminasi. Pada saat yang sama, pemberitahuan dikeluarkan. Itu adalah pengumuman ke seluruh Dragon Palace, yang menyatakan bahwa Joanna akan menjadi pemimpin BAM. Mulai sekarang, cabang Dragon Palace tidak lagi berafiliasi dengan Dragon Palace. Sebaliknya, itu akan berada di bawah manajemen Longman, Dragon Cell, dan Dragon Guard, dan akan memiliki status khusus. Seluruh kota pelabuhan tertutup awan gelap, bahkan saat tidak hujan di sepanjang jalan. Cuacanya suram, diliputi suasana yang tenang. Joanna mengeluarkan senjata api perak halus saat dia duduk di sebelah kanan Harvey. Kemudian, dia perlahan menyekanya dengan sapu tangan. Merasakan tatapan Harvey padanya, dia menyeringai. Ini adalah hadiah dari ayahku ketika aku mencapai usia dewasa. Dia mengatakan kepadaku bahwa jika aku memiliki kesempatan untuk berada di puncak kedua kota ini suatu hari nanti, aku dapat mengambilnya dan menggunakannya. Aku pikir hari ini adalah kesempatannya. Joanna tersenyum lembut, efeknya semakin mempercantik wajah cantiknya. Itu sangat kontras dengan tindakannya menyeka senjata api, yang menunjukkan tekad dan haus darah sepenuhnya. Karena Harvey memberinya kesempatan ini, dia pasti akan mengambil alih posisi itu. Harvey menatapnya dengan kagum. Cabang Dragon Palace telah mendarah daging di Hong Kong dan Las Vegas, dan selalu berada di tangan keluarga York. Sangat sulit bagi orang luar untuk ikut campur. Jika mereka tidak melakukannya dengan baik hari ini, mereka mungkin akan menghadapi neraka nanti.
Tekad Yohana dalam mengambil alih posisi tersebut merupakan sikap yang tepat. Jika dia pemalu, dia mungkin terintimidasi dan jatuh ke dalam kendali orang lain dengan mudah, bahkan setelah dia naik posisi. Sesuatu seperti itu bukanlah yang ingin dilihat Harvey. Harvey awalnya berasumsi bahwa dia ingin mengambil tindakan sendiri ketika dia mengundangnya untuk mendukungnya hari ini. Sekarang, dia mengerti bahwa Yohana membuat janji kepadanya sebagai bukti tekad. Yohana mengabaikan tatapan Harvey dan memberi perintah setelah mobil masuk ke Hong Kong. Personil dari keempat tingkatan, emas, perak, tembaga, dan besi, harus tiba di cabang Dragon Palace sebelum jam 10. Mereka harus menyelesaikan masalah apapun, tidak peduli betapa pentingnya itu, dan tepat waktu. Namun, semuanya berjalan seperti yang diharapkan Harvey. Semua 36 personel tingkat emas bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar pengumuman itu. 12 mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan bisnis di Las Vegas. 12 lainnya mengatakan bahwa mereka memiliki tugas yang harus dilakukan, dan 12 terakhir tidak menanggapi dan mengabaikan fakta bahwa Yohana baru saja mengambil alih posisi itu. Yohana tetap acuh tak acuh dan memberikan perintah lagi. Dia mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka tidak muncul di cabang Dragon Palace sebelum jam 10, maka mereka tidak akan pernah muncul lagi. Selain itu, dia akan menugaskan orang lain untuk melanjutkan pekerjaan mereka dan mengambil alih kekuasaan mereka. Jika personel tingkat emas ini berani mengungkapkan informasi pribadi apapun mengenai cabang Dragon Palace setelah mereka meninggalkan posisi mereka, mereka akan dibunuh tanpa amnesti. Itu hanya perintah sederhana, tetapi haus darah di dalamnya menakutkan. 36 personel tingkat emas yang awalnya memandang rendah Yohana, segera mengubah nada mereka. Semua dari mereka mengatakan mereka akan tiba sebelum jam 10. Semua personel tingkat emas cabang Dragon Palace memiliki kekuatan dan latar belakang yang hebat. Sejalan dengan itu, Dragon Palace memperlakukan mereka dengan sangat baik. Selain menerima gaji tahunan jutaan dolar, mereka juga memegang kekuasaan dan status yang menyertai identitasnya. Jika mereka diusir dari Dragon Palace, kerugian mereka tidak akan terlukiskan. Yohana langsung memanfaatkan kelemahan ini. Bab 2429. Secara alami, mereka akan menyerah dan patuh. Setelah konfrontasi, konvoi tiba di cabang Dragon Palace. Ratusan personel Dragon Palace dari keempat tingkatan telah diberi tahu saat Yohana dan Harvey turun dari mobil. Mereka semua mengenakan seragam dan dipersenjatai dengan peluru tajam. Pria yang memimpin semua personel tingkat emas itu tampak jelek, tetapi dia masih hormat. Yohana tetap tabah dan mengabaikan mereka semua. Sebaliknya, dia mulai memeriksa seluruh cabang Dragon Palace. Dia ditemani oleh banyak antek yang dia bawa dari Las Vegas. Mereka menerima dan menyebarkan instruksinya tanpa pertanyaan. Rupanya, Yohana tidak tidur semalam untuk memilah beberapa informasi penting tentang cabang Dragon Palace. Saat dia berjalan, dia terus menunjukkan kesalahan yang dia lihat. Misalnya, penempatan ruang referensi, konfigurasi personel, keamanan gudang penyimpanan senjata api, dan sebagainya. Dia tegas dan acuh tak acuh, tetapi dominasinya yang menyendiri langsung menekan semua orang di Dragon Palace. Kekaguman Harvey terhadap Yohana meningkat saat dia menyaksikan semua ini. Dia seharusnya membuat mereka terkesan sejak awal, tetapi tidak semudah itu untuk melakukan itu. Sekarang dia telah menunjukkan kemampuannya, Harvey tahu dia benar untuk memilih Yohana. Setelah pemeriksaan selama setengah jam, Yohana kemudian memimpin tim ke ruang konferensi multifungsi. Semua 36 personel tingkat emas telah tiba di ruang konferensi. Beberapa telah berdiri selama setengah jam, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Mereka yang berbisik-bisik langsung terdiam di bawah tatapan tajam Yohana. Tak lama kemudian, seseorang berkata dengan sungguh-sungguh. Selamat siang, Pimpinan Mendoza. Selamat siang, Pimpinan Mendoza. Seseorang memimpin untuk menyambut Yohana dan yang lainnya segera mengikuti. Selamat siang.
Yoana mengangguk acuh tak acuh saat dia berjalan ke kursi utama dan duduk. Dia menyilangkan kakinya yang panjang, memperlihatkan sedikit kulit putih. Ada sedikit pengawasan di matanya saat tatapannya menyapu kerumunan. Saat dia melirik melewati mereka, sepertinya dia bisa melihat rahasia mereka. Para anggota tingkat tinggi Dragon Palace menjadi sedikit ketakutan ketika berhadapan dengan tatapan tajam Yoana. Mereka tidak senang dengan pengaturan itu, tetapi mereka tahu bahwa Yoana telah resmi naik jabatan, dan bahwa hidup mereka ada di tangannya sekarang. Keyakinan yang mereka miliki ketika mereka bergabung untuk melawan Yoana sebelumnya adalah karena mereka salah berasumsi bahwa gadis kecil ini tidak memiliki keterampilan. Tentunya, dia tidak akan berani memerintah mereka. Dia mungkin ditimpa dalam beberapa menit. Bertentangan dengan harapan mereka, Yoana begitu kuat sehingga dia tidak memedulikan posisi mereka dan mendorong dengan ganas untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Siapapun yang berani tidak mematuhinya akan segera dipecat. Gaya tegas dalam melakukan sesuatu benar-benar menakutkan. Terlepas dari ketakutan mereka, personel tingkat emas masih merasa sedikit puas bahkan ketika mereka melihat Yoana yang masih muda. Aku seorang personel tingkat emas, dan aku terkait erat dengan keluarga York Hong Kong dan Las Vegas. Aku punya banyak pendukung. Kenapa aku harus takut padamu, gadis kecil? Namun, tidak satu pun dari mereka berbicara tanpa pandang bulu meskipun ketidakpuasan mereka. Semua orang tahu bahwa ini baru permulaan. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Yoana selanjutnya. Harvey duduk di samping, tidak bermaksud untuk mengalihkan perhatian mereka. Sebaliknya, dia menyaksikan adegan itu dengan penuh minat. Yoana melirik kerumunan, melihat kedua kursi kosong, dan berkata, "Bukankah aku mengatakan bahwa setiap orang harus mengesampingkan pekerjaannya dan harus hadir? Siapa yang tidak datang?" Seorang wanita berambut pendek berbisik. Pimpinan Mendoza, itu White Horse dan Purple Sparrow. Bab 2430. Salah satu dari mereka sedang tidak enak badan, dan yang lainnya sedang berurusan dengan insiden di Island Nation. Jadi, mereka menelepon hari ini. Rupanya, wanita berambut pendek itu tahu bahwa lebih baik tidak main-main dengan Yoana, jadi menawarkan penjelasan tepat waktu. Harvey memikirkan apa yang baru saja dia dengar. Seketika, dia mengenali bahwa keduanya adalah tangan kanan dari mantan pucuk pimpinan. Apalagi, mereka memiliki hubungan dekat dengan Lexi York. Oleh karena itu, wajar bagi mereka untuk menghadapi Yoana seperti ini. Bagus. Yoana menjawab tanpa ragu sedikit pun, tenang seperti biasanya. Departemen Personalia, beritahu mereka bahwa mereka secara resmi dipecat mulai sekarang dan seterusnya. Asisten mereka untuk sementara akan melanjutkan tugas mereka. Selama mereka melakukan pekerjaan dengan baik, aku akan membiarkan mereka mengambil alih posisi secara resmi dalam sebulan. Pada saat itu, mereka akan dapat menerima hak istimewa yang sama yang pernah dinikmati keduanya. Semua personel tingkat emas tersentak mendengar pernyataan Yoana, terkejut. Seseorang akan membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menjadi personel tingkat emas di Dragon Palace. Tapi Yoana menghapus semua kerja keras yang mereka berdua lakukan hanya dengan satu kalimat, bahkan sampai membiarkan dua anak muda mengambil alih. Ekspresi mereka menjadi semakin serius dengan pemikiran ini. Seseorang hendak meminta belas kasihan, tetapi segera diinterupsi oleh Yoana. Dia duduk tegak dan mengumumkan dengan tegas. Aku meminta semua orang untuk datang ke pertemuan tepat waktu. Tidak banyak yang bisa dibahas, tapi ada satu hal penting. Karena aku, Yoana, telah mengambil alih posisi itu berarti cabang Dragon Palace tidak akan ada hubungannya dengan Dragon Palace di masa depan. Hanya ada satu suara di cabang Dragon Palace, dan itu adalah suaraku. Karena kalian sudah muncul di sini, aku akan memberi kalian semua kesempatan untuk memilih. Pertama, keluar dari cabang Dragon Palace dan kehilangan segalanya. Kedua, tetap tinggal dan jadilah antekku. Aku akan memberi kalian semua 1 menit untuk membuat keputusan. Hitung mundur dimulai sekarang. 60, 59, 58.
Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua 34 personel tingkat emas tinggal. Adapun apakah mereka mendambakan status dan gaji Dragon Palace, atau mereka benar-benar berpikir bahwa Yoana Mendoza tidak akan bertahan lama, masih belum diketahui. Yoana menyipitkan mata pada orang-orang itu sebelum mengeluarkan aturan baru untuk cabang, acuh tak acuh. Menurut hukum, pemberontak akan dibunuh tanpa peringatan. Di mata Yoana, tidak akan ada keterikatan antara orang-orang di sini. Selanjutnya, dia akan memperbaiki peraturan dan regulasi di Dragon Palace cabang Hong Kong dan Las Vegas. Siapapun yang melewati batas akan mencari kematian mereka. Personil tingkat emas merasakan tekanan besar saat itu. Di mata mereka, Yoana sangat sulit untuk dihadapi. Tetapi mereka masih percaya bahwa tanpa semua dukungan Dragon Palace, cabang itu tidak akan bertahan lama dengan sendirinya. Mereka mengira bahwa Yoana mungkin akan memohon Dragon Palace untuk merebut kembali tempat itu dalam waktu 1 bulan. Yoana tidak membuang waktu untuk mentransfer sumber daya manusia yang dia miliki ke posisi penting tertentu, mengganggu struktur kekuasaan asli. Kemudian, dia mulai memperbaiki dan memilah aturan dan peraturan cabang, memastikan operasi yang lancar dalam keadaan apapun. Dari pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam, Yoana akhirnya selesai dengan semua yang ada di cabang Dragon Palace. Salah satu bawahannya membawa 2 mangkuk nasi daging babi spesial Hong Kong sebagai undangan bagi Harvey York untuk bergabung makan malam. Sungguh sia-sia bagimu untuk tetap menjadi komandan kedua di kantor polisi kecil sebelumnya, pimpinan Mendoza. Harvey menunjukkan kekaguman saat dia mengambil peralatannya. Dia terkesan dengan apa yang bisa dilakukan Yoana, dan dia cukup senang dengan apa yang terjadi pada saat itu. Dengan Yoana, Harvey dapat menggunakan kesempatan itu untuk mengendalikan keseluruhan Dragon Palace dan merusak rencana Vince York.